Selamat siang pemirsa, Anda kembali terhubung dalam Kilas Nusantara Siang yang akan menemani waktu rehat Anda dengan 3 berita terkini dari penjuru negeri. Kita awali dari kegiatan Presiden Joko Widodo yang mengapresiasi antusiasme masyarakat Merauke, Papua yang mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19. Presiden juga berjanji kepada 44 kepala keluarga untuk membangun rumah layak huni. Selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Toraja menjadi ikon pariwisata yang patut dikunjungi wisatawan. Menparekraf akan meresmikan beberapa desa wisata di Toraja untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di sana. Kemudian saya akan mengajak Anda untuk melihat perlombaan unik yaitu kelinci hias di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Seperti apa perlombaannya? Simak tayangan selengkapnya berikut ini. Presiden Joko Widodo memastikan program vaksinasi dari Sabang sampai Merauke berjalan dengan baik dan merata. Hal tersebut diungkapkannya saat meninjau vaksinasi bagi masyarakat dan pelajar di halaman kantor Bupati Merauke, Papua, Minggu 3 Oktober. Dalam video keterangan pers yang dirilis Sekretariat Presiden Senin pagi, Presiden Jokowi berharap vaksinasi dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penularan virus corona sekaligus menghambat penyebarannya. Jokowi pun mengapresiasi antusiasme masyarakat Kabupaten Merauke terkait kegiatan vaksinasi tersebut dan berterima kasih kepada para tokoh adat dan agama yang turut menyosialisasikannya kepada masyarakat. Dan perlu saya ingatkan bahwa COVID-19 ini tidak mungkin hilang secara total. Oleh sebab itu sekali lagi kita harus mulai belajar hidup dengan COVID-19 dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, yang paling utama memakai masker. Masih di tempat yang sama, Presiden Jokowi menyempatkan diri berbincang dengan warga yang mengikuti vaksinasi. Warga tersebut mengeluh tinggal di rumah kontrakan yang menurutnya kurang layak. Presiden Jokowi pun berjanji akan membangunkan rumah bagi 44 kepala keluarga setempat. Carikan tanah aja, nanti Pak Menteri PU yang bangun biar jelas semuanya. Ya. Tanahnya Pak Bupati, rumahnya Pak Menteri PU. Saya lebih bangga, saya senang kalau Bapak sudah jawab begitu dan saya bicara sendiri sama Bapak dan Bapak jawab. Kabupaten dan kota di Provinsi Papua juga. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Dan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pada Minggu 3 Oktober di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta menyatakan Toraja sebagai destinasi yang patut dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Hal tersebut menurut Sandi karena Toraja merupakan destinasi wisata sekaligus ikon pariwisata paket lengkap yang sejak puluhan tahun sudah dikenal, termasuk melalui produk ekonomi kreatifnya seperti kopi dan tenun. Karena itu, untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf di Toraja, ia berencana akan berkunjung serta meresmikan beberapa desa wisata. Di sisi lain, untuk membantu pelaku usaha atau UMKM di sektor parekraf, pihaknya telah memberikan stimulus serta membantu aspek protokol kesehatannya. Kami juga memberikan bantuan langsung, baik itu bantuan pemerintah maupun juga melalui bantuan untuk usaha pariwisata. Yang sekarang ini juga kita bantu adalah mengenai aspek protokol kesehatan. Karena kita ingin Toraja memiliki kedisiplinan dan kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu, agar sektor pariwisata cepat pulih, Sandiaga Uno berharap lembaga sertifikasi dapat membantu pemerintah untuk melakukan sertifikasi penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 di destinasi wisata maupun sentra ekonomi kreatif. Dari Jakarta, Rio Faisal, Katarina Tobing, Kantor Berita Antara, mewartakan. Lomba kelinci hias ini dilaksanakan di Desa Sumberdodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, yang juga dikenal sebagai sentra peternak kelinci. Lomba ini berlangsung sejak Sabtu 2 Oktober hingga Minggu 3 Oktober.
Panitia lomba yang juga merupakan perangkat desa Sumber Dodol, Cahyono mengatakan ada ratusan peserta dari berbagai kota di Pulau Jawa yang membawa 250 ekor kelinci berbagai jenis. Di antaranya Rex, Mini Rex, New Zealand, German Giant, Holland Loop, dan lainnya. Cahyono yang juga peternak kelinci ini menjelaskan, lomba ini dilaksanakan untuk merangsang pasar kelinci, baik kelinci pedaging maupun kelinci hias. Karena sejak adanya pandemi, pasar kelinci di Magetan menurun drastis. Akibat lokasi wisata di Magetan yang terkenal akan sate kelincinya harus tutup. Kita mengadakan kontes ini kan kita di masa pandemi. Terjadi keterpurukan di masyarakat khususnya peternak kelinci, sehingga antusias dari peternak itu agak berkurang. Nah, ini kita momen untuk mengangkat peternak kelinci yang ada di Magetan khususnya, kemudian ada di Jawa pada umumnya, untuk bergeliat lagi. Kriteria penilaian Dewan Juri bermacam-macam, tergantung jenis kelinci dan peruntukannya. Untuk kelinci hias, meliputi kesehatan, keindahan, dan kehalusan bulu. Sementara untuk kelinci pedaging dilihat dari kesehatan, berat badan, dan postur tubuh. Kriteria penilaian kelinci ini bervariasi, dari beberapa jenis itu dia berbeda-beda. Ada yang bobot penilaian yang tinggi seperti G-Rex, ini bobot penilaian tertingginya itu dia di furnya dia, artinya kondisi bulunya, bagaimana kepadatannya, kemudian kerapatannya. Di kelinci jenis New Zealand itu bagaimana dia, karena salah satu jenis yang kelinci penghasil pedaging, jadi kondisi dagingnya bagaimana, apakah dia terkesan meaty, artinya dia produksi dagingnya cukup kuat. Kelinci yang ikut kontes ini harganya sangat tinggi. Satu ekor kelinci kontes berkisar 1,5 hingga 8 juta rupiah. Selain kontes kelinci, dalam event tersebut juga digelar bursa ikan koi. Pengunjung bisa membeli ikan koi dengan harga yang bermacam-macam, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah per ekor, tergantung ukurannya dan motif sisik ikan. Dari Magetan, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, semoga rangkaian informasi siang ini dapat menambah wawasan Anda. Saksikan rangkaian informasi seputar penanganan pandemi COVID-19 sore nanti dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, sampai jumpa.